Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi fi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Pertama marilah kita bersyukur pada Allah sore hari ini malam Ahad ya. Biasanya banyak yang menggunakan waktu untuk hal-hal yang mungkin mengisi waktu gitu ya, yang sifatnya santai, ya istirahat. Tetapi alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemauan untuk ngaji. Karena kalau ngaji malam Ahad gitu ya, sore apalagi itu mesti memang niat ngaji gitu ya. Memang niat ngaji. Jarang yang karena kebetulan apa namanya, waduh ini kebetulan mampir enggak, kita keniatan kita adalah semata-mata ngaji. Karena banyak waktu yang bisa kita isi dengan yang lainnya yang sifatnya senang-senang. Tapi alhamdulillah kita ditentukan oleh Allah SWT untuk bareng-bareng belajar di masjid. Kita lanjutkan kemarin sampai hadis yang panjang ya tentang kisah tiga orang di kalangan Bani Israel, si belang, si botak, dan si buta. Sekarang kita masuk hadis berikutnya, hadis yang ke-7. As-sabi'u dari bab muraqabah. An Abi Ya'la Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, Al-Qayisu, orang yang berakal itu adalah man, orang yang dana nafsahu, memperhitungkan dirinya. Dia berhitung dengan dirinya, memperhitungkan dirinya. Wa amila, dan dia beramal lima ba'dal maut, dengan untuk apa yang sesudah mati. Wal ajizu, dan orang yang lemah, maksudnya lemah akal. Kalau tadi al qayisu itu orang yang berakal, yang kuat akalnya. Kalau yang al ajizu ini orang yang lemah akal. Bahasa kasarnya bodoh gitu ya. Wal ajizu, man, orang yang atba'an nafsahu, dia itu mengikuti hawa nafsu, atba'a mengikuti nafsahu, hawa nafsunya, hawahu, ya, keinginan dirinya. Watamanna, dan dia mengangan-angankan alallahi, atas Allah, al-amaniya, akan angan-angan. Rawahu Tirmizi, meriwayatkan hadis ini Imam Tirmizi, wa qala hadisun hasan. Beliau berkata hadis hasan, wa qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, wa ghairuhu, dan yang selainnya minal ulama, makna dana nafsahu, dana nafsah itu maksudnya adalah hasabahu, menghitungnya. Jadi memperhitungkan diri gitu ya. Habasaha, habasaha itu memperhitungkan dirinya. Hadis ini terkenal, biasa suka dibawakan oleh khotib gitu ya, mendefinisikan perbedaan antara orang yang berakal, yang akalnya dipakai, dengan orang yang lemah akal. Orang yang cerdas, orang yang pintar, yang akalnya dipakai, itu adalah berhitung dirinya, ya dirinya itu berhitung, terus beramal untuk sesudah mati. Karena orang yang berakal itu mesti hitungannya itu adalah hitungan perbandingan. Selalu orang itu kan dihadapkan pada perbandingan atau rasio. Bayangkan kalau kita itu misalnya mau hidup panjang, mesti bekalnya lebih banyak. Tapi kalau orang menyangka hidup itu pendek, maka bekalnya tidak akan banyak. Itu hitungan inilah ya. Kalau ada orang di dunia tidak yakin akhirat, tapi ngejar-ngejar dunia dan itu banyak.
Kalau ditanya, "Buat apa harta banyak-banyak?" Gitu kan, toh kita akan mati gitu ya. Ini untuk orang yang tidak yakin akhirat dulu ya. Jadi beda dengan orang yang yakin yakin akhirat. Dia ditanya, "Ngumpulin harta banyak buat apa?" Toh entar mati. Karena orang yang tidak yakin akhirat juga yakin kalau dia nanti mati. Ya jawabannya paling, ya kan buat anak cucu. Ya, jadi ujung-ujungnya buat anak cucu. Jadi dia tidak pernah ngomong kalau harta banyak itu buat dirinya, karena dirinya tuh yakin kalau nanti mati gitu. Tapi ada lebih bodoh lagi yang di surat Al-Humazah. Ya disebutkan di sana wailul likulli humazatil lumazah. Nah, celakalah orang yang humazah lagi lumazah. Itu orang yang mencela di depannya dan mencela di belakangnya. Nah, watak humazati lumazah itu kayak apa? Alladzi jama'a malau wa adada. Orang yang ngumpul-ngumpulin harta, ya jamaah dia mengumpulkan mal itu harta, wa adada dan ngitung-ngitung. Yahsabu annahu yahsabu annamalahu, dia menyangka bahwasanya malnya itu akhladahu, bisa mengekalkannya. Jadi dia menyangka kalau duitnya banyak dia tidak akan mati. Nah, itu lebih bodoh lagi dari ini. Ya. Tapi apa namanya sebodoh-bodohnya tadi itu, semuanya yang ngumpul-ngumpulin harta itu tidak pernah ketika hartanya sudah berlebih, usianya udah mungkin 80, 90 tahun, hartanya banyak, tapi tetap nyari aja ditanya, "Nih Mbah sudah istirahat," ini kan. "Oh ini bukan buat saya kok, buat anak cucu." Gitu. Jadi tetap dia yakin memang bukan buat dia. Nah tinggal ketika dia yakin harta itu tidak untuk dia, ya, maka untuk siapa? Anak cucu kan. Nah terus dia sendiri nanti bagaimana? Itu terbagi jadi dua. Ya. Yakni orang yang ya sudah mati jadi tanah. Nah itu makanya dia tetap nyari. Yang penting anaknya jangan sampai sengsara seperti dia. Cucunya jangan sengsara seperti dia dulu. Udah selesai itu aja. Jadi menyelesaikan tugas kemanusiaan paling besar itu anak cucunya tidak sengsara di dunia. Itu paling besarnya orang yang tidak yakin akhirat. Itu tugas paling besar. Ya, tugas paling besar itu ngentas anaknya dari tadi itu ancaman sengsara di dunia. Habis itu jadi tanah. Karena dia juga yakin ya paling anak saya nanti juga jadi tanah. Tapi kalau orang yang yakin akhirat nggak begitu. Jadi ketika dia ngumpul-ngumpulin harta, entah itu sedikit entah itu banyak. Kalau banyak dia ditanya, harta buat apa? Harta buat akhirat. Lo kan udah tua, ngapain ngumpul-ngumpulin gitu kan nanti akan ditinggal. Enggak, saya ngumpul-ngumpulin buat saya bawa ke akhirat. Wah, itu orang yang yakin akhirat tuh gitu. Ya, jadi kalau misalnya ditanya buat ngapa ngumpul-ngumpulin harta, itu kan ditinggal di dunia. Enggak, orang beriman itu hartanya dibawa sampai akhirat. Makanya biar dibawa sampai ke sana, dia berusaha bagaimana harta itu dibelanjakan dengan benar. Ya, jadi mengusahakan ngumpul-ngumpulin harta, tapi juga hartanya itu untuk akhirat dibawa sampai ke sana. Sehingga tidak ada istilah ngapain ngumpul-ngumpulin harta nanti nggak dibawa mati. Buat orang beriman nggak begitu. Dia harus punya pedoman. Buat saya nyari harta sebanyak-banyaknya harus. Kenapa? Akan saya bawa mati. Karena mati itu nanti panjang dan saya perlu bekal. Tapi kan bekalnya bukan harta. Kata siapa? Ya. Pakai harta juga. Ketika sholat pakai baju dan sebagainya, beli pakai harta, sedekah pakai harta. Tidak ada amalan dalam agama ini kecuali semuanya pakai harta. Dan kenapa ada harta? Ya fungsinya memang untuk itu, untuk dibawa mati. Dengan cara yang benar, bukan dibawa mati itu terus orangnya mati, hartanya ikut dikubur, dibikinkan apa? Nisan tersendiri yang akhirnya ujung-ujungnya tetap dirampok sama yang masih hidup. Kan banyak kuburan-kuburan. Ya kalau semua bangsa lah, kita nggak nyebut kuburan Cina, ya memang Cina iya, gitu ya. Tapi semua bangsa rata-rata begitu. Bangsa Mesir, Fir'aun, ya dikubur bareng hartanya. Bangsa Maya yang di Amerika Latin sana, dikubur juga bareng hartanya, dimumikan, gitu kan. Orang Jawa sama, ya, sama dulu itu orang dikubur itu dengan
apa yang disenangi, apa gitu, dan bahkan masih ada keyakinan, ketika hari kesekian gitu kan, di rumahnya itu disediain apa yang disenangi gitu, karena wah dia pulang nanti gitu ya, harus disediain yang kesenangannya gitu ya. Nah itu orang Jawa pun sama, semua bangsa mengenal yang seperti itu gitu ya, bahwasanya nanti dibawa mati itu dalam artian fisik. Ya, orang Cina dan sebagainya jelas-jelas gitu ya. Dan kuburan-kuburannya diisi dengan seperti itu. Nah, ini hal-hal yang disebutkan al-qayyisu man dana nafsahu amila lima ba'dal maut, tidak seperti itu. Ba'dal maut itu dia yakin mati, hartanya secara fisik memang tidak ikut mati, tetapi dia belanjakan itulah, kemudian dia nafkahkan kepada ke jalan Allah, itulah yang nantinya dia akan yakin bahwasanya hartanya akan terus bersamanya. Sama seperti kita korban. Korban tidak sampai daging dan darahnya kepada Allah. Dagingnya dimakan, darahnya dibuang. Yang sampai kepada Allah apa? Takwanya. Ya, harta kita juga yang sampai pada Allah ya bukan duit recehnya, tidak ada lagi nanti receh atau uang kertas, tidak ada lagi perhiasan dan sebagainya. Yang sampai kepada Allah adalah takwa kita dengan menggunakan harta kita. Yaitu orang yang berakal. Tapi kalau orang yang lemah akal tadi, ngikuti hawa nafsunya, ya, ya semua yang terkait sama urusan dunia itu pokoknya nomor satu. Ya akhirat ya kalau ada sisa. Ya, jadi nggak terlalu inilah gitu kan. Ngapain sih terlalu amat 50-50 aja lah. Itu padahal kalau zaman Nabi, orang kalau memperlakukan dunia akhirat 50-50 itu udah keblinger. Ya udah keblinger. Nggak ada dunia akhirat ke 50-50. Dalam artian urusan dunia bener-bener dunia loh ya. Dunia bener-bener dunia. Karena kalau orang yang beriman tidak ada urusan dunia. Ya, walaupun akhirnya dagang, ya nikah, gitu kan. Kemudian hal-hal yang sifatnya itu keduniaan, buat orang yang beriman, semuanya itu adalah amal-amal ibadah. Makanya kalau ada yang sampai 50-50, itu berarti salah konsep. Ya, berarti salah konsep. Enggak ada, gitu kan. Dunia itu dikatakan oleh Allah, dikatakan dunia, ya, dikatakan dunia. Dunia itu artinya apa namanya rendah. Kalau bahas kitab hadis ya, hadis itu ada derajat ulya, wusto, terus dunia. Dunia itu artinya paling rendah. Maka kata dunia itu artinya rendah. Gitu kan. Di dalam ayat Allah tidak pernah mengatakan harus 50-50. Karena wal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, akhirat itu lebih baik. Lah sesuatu lebih baik kok dibayar dengan harga kok 50-50. Kita mau ya apa namanya? Beli rumah 1 M, tapi juga beli kopinya 1 M. Ya, orang dikatakan gila nanti beli kopi, kopi saset gini 1 M gitu kan. Kalau dia sampai mau mesti digoblok-goblokin. Tapi kalau rumah 1 M pantas. Gitu kan. Kalau rumah ya itu pun masih dilihat luasnya berapa, bahan bangunannya apa. Tapi kalau sampai disamakan harganya, mau beli rumah juga 1 M terus kopi cuma segelas kita tidak ngeluarin 1 M, ya ogah orang ngapain. Ya kita dunia ngeluarkan energi yang besar sama besarnya dengan akhirat itu sudah dianggap bodoh sebenarnya. Karena dunia itu lebih rendah daripada akhirat. Harusnya akhirat effortnya itu lebih besar. Ya, karena lebih lebih berharga. Dan itu wajar. Makanya akal itu kalau orang beriman, sesuatu yang lebih berharga, keluar korban lebih besar itu wajar. Yang tidak wajar itu adalah sesuatu yang berharga, terus korbannya sama dengan yang tidak berharga. Atau harganya lebih rendah. Itu malah justru aneh. Gitu ya, itu malah justru aneh. Makanya ini selain apa namanya, orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya, ngejar-ngejar hanya dunia saja, dia setelah hanya fokus kepada urusan dunia, terus berharap urusan akhiratnya itu didapat sama dengan orang yang sungguh-sungguh ibadah. Ya, kan sering itu kita lihat. Yang satu hanya urusan dunia, terus ngurus gimana duitnya lebih banyak, rumahnya lebih bagus, rumahnya lebih banyak, dan segalanya. Sementara yang satu fokus akhirat. Terus yang satu itu orang
ibadah ini banget ya, kok ini amat ya gitu kan. Sholat sampai kayak gitu-gitu amat, sedekah juga gitu-gitu amat, apa nggak mikir dunia ya? Itu sampai ngomong gitu. Kok segitu-gitu amat ya gitu ya. Terus dia merasa bahwasanya nanti dia akan merasa lebih baik. Itu unik, pemikiran unik, tapi yang begitu itu banyak. Sama halnya dengan ada orang nggak kerja apa-apa, sama sekali nggak online offline nggak, nganggur gitu ya. Dengan orang yang dari pagi aja sudah bangun pagi gitu ya, kemudian nyiapin dagangan ke pasar, ya bisnis sungguh-sungguh sampai ini semuanya dihitung dan sebagainya. Terus yang nyantai cuma ngamati tetangganya itu orang nyari dunia ini amat ya, gitu kan. Terus dia berharap nanti hasilnya lebih besar atau sama dengan orang yang rajin itu. Nah ini orang yang akalnya bermasalah, ya, akalnya bermasalah. Ya, sama halnya dengan misalnya dua murid ya diajari gurunya. Ini matematika, tolong perhatikan ya. Pak Guru ngasih contoh. Yang satu benar-benar nyatet, yang satu tidur. Ya, terus nulis. Gurunya tak tak tak, yang satunya benar-benar ngapalin cara ngitungnya. Oh begini, oh kenapa angkanya begini, oh ya begini gitu kan. Terus habis itu dikasih PR. Yang tidur tadi juga dikasih PR, terus pulang. Ya, yang satu yang rajin tadi ngerjain benar, yang satunya enggak. Terus yang enggak ngerjain gitu ya, dia berharap nilainya pasti sama. Ya kita kalau di hadapan kayak gitu kan lah ya mana mungkin. Tapi untuk urusan akhirat banyak orang yang begitu itu. Berharap untung-untungan. Ya. Apakah tidak ada orang-orang yang beruntung? Ya ada. Tapi keberuntungan itu terletak pada ikhtiar. Yang sering saya ulang-ulang. Apakah tidak ada orang yang beruntung seperti ketimpa durian runtuh? Tetap banyak ada juga. Tetapi untuk bisa ketiban durian runtuh, dia harus berada di bawah pohon durian. Oh ini untung sekali dia di bawah pohon durian. Nah iya Pak, dia ketiban durian runtuh. Betul. Tapi kalau kamu keluyurannya di bawah pohon pisang terus berharap durian runtuh, ya itu ngimpi. Ya, itu ngimpi. Yang mendapat durian runtuh itu tetap dia ikhtiarnya harus pas. Ya karena pohonnya harus pohon durian. Gitu. Itu makanya mana yang paling penting, keberuntungan atau kerja keras? Keberuntungan itu lebih dekat kepada orang yang kerja keras. Jadi keberuntungan itu kalau dalam ayat malah justru keberuntungan itu dicapai dengan kerja keras. Gimana mau untung kalau tidak kerja keras? Nah itu kuncinya itu. Makanya ini wal ajizu orang yang lemah akal itu manita ba'a nafsahu hawahu, hawa nafsunya ngikuti apa ini dirinya gitu ya. Terus berharap kepada Allah dengan angan-angan. Wah, saya nggak usah amal tapi pahalanya banyak. Nggak ngapa-ngapain tapi pahalanya banyak. Gitu-gitu itu orang berkhayal. Berikutnya hadis yang ke-8. As-saminu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i, dari bagusnya Islam seseorang ya. Tarkuhu, meninggalkannya ma apa-apa yang la ya'nihi, tidak bermanfaat baginya. Jadi meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat atau tidak memiliki makna baginya itu adalah bagian dari bagusnya Islam seseorang. Hadis Hasan rawahu Tirmizi wa ghairuhu. Malayani itu tidak punya makna, tidak punya arti, tidak punya manfaat. Ya, jadi bisa meninggalkan yang seperti itu, maka itu orang orang yang apa namanya bagus Islamnya. Tapi kalau masih banyak melakukan yang kalau ditanya ini fungsinya buat apa? Nanti manfaatnya apa? Ya iseng-iseng aja lah itu masih apa namanya masih nggak jelas. Ya, karena orang yang beriman itu punya tujuan yang jelas. Sampai kepada hal-hal yang mungkin sepele. Oh itu cuma ngobrol-ngobrol. Oh enggak, ngobrol-ngobrol ini punya tujuan. Ya, orang yang beriman itu ngobrolnya punya tujuan. Sahabat-sahabat itu ketika ngumpul, Nabi juga negur.
Ya, kalian nggak bisa ninggalin, ya nggak bisa, kita biasa ngobrol-ngobrol di pinggir jalan ya, Rul. Ya sudah, kalau terpaksa ngobrol di situ ya harus ada amar ma'ruf nahi mungkarnya. Kalau ada orang lewat, kasih salam ya gitu. Jadi tetap diatur. Di kongko ngobrolnya pun juga obrolan omongan yang baik-baik, merencanakan yang baik-baik. Ya, jadi tidak sekedar hanya kumpul, ngobrol dan sebagainya, enggak. Nah, apalagi sampai kepada laho sia-sia atau nanti kalau sudah laho sia-sia masuknya ke pintu maksiat. Itu bagian dari Islamnya seseorang yang baik itu tidak melakukan hal seperti itu. Selanjutnya at-tasi'u yang ke-9. An Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yus'alur rajul, janganlah ditanya ya ar-rajul, seorang laki-laki itu, fima, kenapa doroba dia memukul imro'atahu, istrinya. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, meriwayatkan Imam Abu Dawud dan selainnya. Ini penjelasannya agak panjang, jadi terkait sama urusan rumah tangga. Lengkapnya hadis ini, kejadiannya itu adalah satu ketika sahabat tuh melihat Umar bin Khattab tuh mukul istrinya. Terus waktu itu akan akan dilaporkan, ya, akan diadukan. Tapi kemudian beliau meriwayatkan hadis ini. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang laki-laki ditanya kenapa dia memukul istrinya. Gitu kan. Nah, para ulama kemudian bahas, loh, berarti mukul istri boleh. Nggak usah diadukan, nggak usah ini. Nah, ini harus difahami secara utuh. Jadi, kalau enggak nanti pulang-pulang jotosi istrinya nggak ada apa-apa gitu kan. Karena ini kaitannya sebenarnya ada ayat ya, nanti bisa dibuka di surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu surat keempat ayat 34 yang Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, itu surat An-Nisa ayat 34. Bunyi ayatnya panjang, salah satunya adalah membahas ketika wanita itu nusus. Ya, nusus itu durhaka. Ya, jadi kalau ada istri itu durhaka sama suaminya, maka harus dinasehati. Ya, disuruh nggak mau, ini ngambek, ini wah sudah pada, ini harus dinasehati. Ketika dinasehati nggak mempan, maka peringatan SP2-nya, ya SP1-nya itu diomongi baik-baik. SP2-nya itu dipisah ranjang ke SP2. Nah, SP3-nya di ayat itu disebutkan, nanti boleh dibuka surat An-Nisa ayat 34, itu adalah boleh memukul dengan tanpa melukai. Ya, nanti dibahas tafsirnya tanpa melukai itu gimana ya, nggak sampai terus cacat, berbekas, menyakiti dan lain sebagainya, ada banyak definisi itu ya. Jadi intinya memukul yang sifatnya mendidik. Sama halnya dengan kalau ketika anak kita disuruh sholat, ya itu kan boleh kita ya dilatih dulu, ya dilatih. Nggak mau juga bangkang 10 tahun boleh dipukul. Tapi pukulnya juga jangan yang menyakiti gitu ya. Intinya begitu. Daripada dipukul malaikat penjaga kubur kan mendingan pukul bapaknya sendiri gitu ya. Kalau pukul bapaknya sendiri kan nggak akan kejem-kejem amat. Tapi kalau sudah sampai ke malaikat kubur, mukulnya itu nggak pakai belas kasih ya, daripada malaikat yang mukuli kamu, bapak aja gitu ya. Itu intinya begitu. Jadi mukul istri dalam hal ini adalah terkait sama ayat itu. Nah, kenapa nggak boleh ditanya? Jadi begini, ada ranah privasi. Ya, ranah privasi. Ranah privasi itu kan kaitannya sama nusus. Nusus itu kan kedurhakaan istri itu kan privasi. Ya, karena kejadiannya waktu itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya entah apa sedang entah nabok entah apa, tapi intinya mukul istri terus diketahui sahabat. Nah, terus ketika mau dilaporkan langsung dicegah karena ada hadis ini. Maka salah satu alasan beliau itu menyebutkan, saya nggak perlu ditanya. Kenapa? Karena kalau ditanya, akhirnya mengungkap aib istri. Loh, istri kamu pukul, wah kamu dolim loh. Bukan begitu. Gini loh,
istri saya itu gini. Lah, itu akhirnya membuka aib istri. Ya, jadi hadis ini terkait dengan masalah yang menyangkut privasi kehidupan pribadi rumah tangga seseorang. Bahwasanya dalam rumah tangga seseorang itu ada hal-hal yang memang tidak boleh kita turut campur karena itu wilayah domestik gitu, wilayah rumah tangga. Sehingga ya kalau masih dalam hal tadi mukul, mendidik dan lain sebagainya, anak dan sebagainya gitu-gitu itu urusan kepala keluarga dalam rangka menertibkan keluarganya. Jadi kalau nanti kamu mukul istri ngapain? Wah, kamu kejam ini. Nah, akhirnya karena membela diri suaminya cerita, istri saya itu loh, udah saya omongin tetap. Wah, akhirnya aibnya dibuka. Sudah begitu istrinya nanti balas, bapaknya yang kurang ajar gini gini gini. Nah, akhirnya apa? Nah, apalagi sekarang di medsos. Ya, suami dan istri belum cerai aja sudah saling membuka aib, apalagi sudah cerai. Ya pas ini udah cerai diceritakan, wah dulu wah saya nyesel nikah sekian tahun begini begini, dibuka aibnya, yang laki ngomong gitu, yang perempuan juga begitu, dan itu jadi konsumsi publik gitu kan. Dan biasanya berita-berita begitu orang seneng tuh baca, nyari gosip apa dan karya apa yang namanya wartawan, ya wartawan itu nyari-nyari berita kayak gitu-gitu, bahkan ada acara khusus untuk ngupas itu. Waduh, ini danda karu-karuan karena yang suka banyak, akhirnya wartawannya juga bikin karena iklannya laku. Ya, sehingga kalau baca berita itu isinya ini cerai, ini ribut, ini baru proses, ini ngapain lagi dan lain sebagainya, itu nggak bagus. Makanya kalau masih dalam ranah yang sifatnya privasi, ya terkait sama mukul dan lain sebagainya, itu ya nggak bisa diurusi, ditanya dan sebagainya. Jangan, kita malah kalau bisa tidak turut campur, biarkan selesai secara apa namanya pribadi. Kecuali kalau kita dimintai pendapat. Ya setelah ribut apa itu terus datang, mohon maaf ini saya bukannya ingin apa namanya melibatkan orang, cuma saya ingin konsul gimana ya istri saya itu gini. Nah, itu sifatnya pribadi. Ya, dan itu bagusnya adalah konseling kepada ahlinya. Ya, bukan ke wartawan, wartawan ngapain? Ya, wartawan nggak ada ahlinya apa-apa, ya, tapi ke ahlinya yang memang niatnya adalah merukunkan. Ya, merukunkan, bukan malah bikin pisah. Karena kalau yang bikin pisah itu ya kayak jinnya Nabi Sulaiman yang mengajarkan apa namanya ajaran sesat gitu kan, yang diceritakan di surat Al-Baqarah itu, yang isi ajarannya itu misah antara suami istri yang sudah rukun. Ya, bahkan ars itu bergoncang kalau ada yang cerai apa gitu-gitu kan. Bahkan dalam satu riwayat hadis, ya ini riwayat hadis, setan itu ngelaporin, wah ini saya sudah menggoda orang maksiat gini-gini, itu sama iblis sang rajanya itu biasa aja itu mah. Orang kerja cuma bujuki biar maksiat itu biasa saja. Tapi begitu ada yang lapor, saya menggoda manusia terus akhirnya suami istri cerai. Oh, itu langsung dikasih piagam penghargaan. Yang si apa namanya setan yang model kayak gitu itu di hadapan iblis itu adalah setan yang paling berprestasi karena bisa memisahkan antara suami dan istri. Tapi kalau cuma tadi ini saya goda di akhirnya maksiat, lah itu mah biasa aja. Ya apalagi habis itu yang melakukan maksiat tobat istighfar itu aduh malah dapat pahala lagi gitu ya, udah nggak jadi dosa dapat pahala itu. Jadi makanya orang bisa berhasil maksiat itu setan biasanya. Tapi kalau sudah suami istri kok pisah, itu buat iblis top gitu ya. Itu apa namanya prestasi luar biasa. Jadi hadis ini terkait itu. Nah makanya dalam hal apa namanya turut campur, ya agama ini memang selalu akan melibatkan turut campur, tapi ada batasan-batasan. Jadi kalau ada orang kok hidup beragama, tapi terus kemudian kamu nggak usah turut campur, itu ada betulnya dalam hal-hal yang memang ranahnya privasi. Ya, dan itu diatur, privasi itu diatur. Tetapi ketika hal-hal yang sifatnya amar ma'ruf nahi mungkar secara umum, maka
ya agama ini turut campur kepada kehidupan, sendi-sendi kehidupan semuanya. Ya, ada misalnya apa namanya, tetangga maksiat dan sebagainya, ya ditegur nggak ada masalah. Jangan terus, "Apaan maksiat, maksiat saya, ngapain kamu turut campur?" Ya terus saya turut campur karena agama saya nyuruh saya begitu. Nah gitu aja. Ya karena agama suruh kita begitu. Ya. Artinya selama tidak ranah yang sampai privasi. Ya misalnya apalagi sampai ganggu lingkungan dan sebagainya itu apalagi lebih-lebih. Karena begini, Nabi itu menasihatkan agar kita menghormati tetangga. Ya, menghormati tetangga. Bahkan dalam hadis yang panjang itu diatur sampai detail. Hendaknya seseorang membiarkan tetangganya begini-begini, termasuk salah satunya kalau orang bikin rumah lebih tinggi daripada tetangganya yang sekiranya potensi ngalangi cahaya, ngalangi angin, ya, itu harus benar-benar izin tetangganya. Jadi yang kita sering dengar di apa namanya, ada peraturan apa surat izin apa gangguan. Ya, itu di hadis tuh ada itu. Atau izin apa sih namanya, izin HO apa-apa itu ya yang istilahnya ganggu. Mungkin punya industri gitu ya. Atau punya kandang ayam atau punya apa yang sekiranya punya potensi ganggu kan harus ada izin. Itu Nabi itu hadisnya apa namanya sampai detail. Karena antara kiri kanan itu memang apa namanya diupayakan memang saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi dalam artian baik disengaja ataupun tidak disengaja. Mempengaruhi kalau disengaja paling bagus adalah mempengaruhi yang baik. Ya, yang baik. Kalau tidak disengaja, upayakan tidak membuat orang lain itu celaka atau tidak membuat keburukan bagi yang lain. Itu diatur sedemikian rupa sehingga agama itu memang tidak ada ruang bagi ya hidup saya sendiri ngapain. Nah, biasanya konsep hidup saya sendiri ngapain kamu repot-repot itu adalah orang ateis yang memang tidak mau diganggu. Ya saya maksiat terserah, saya mabuk saya. Ya, padahal tidak ada satupun kemaksiatan yang efeknya hanya untuk diri sendiri itu tidak ada. Enggak ada sama sekali. Maksiat itu selalu efeknya kepada publik. Nah misalnya mabuk. Udah saya mabuk aja sendiri. Kan ya urusannya saya sama Allah. Ya tapi kalau kamu mabuk tiba-tiba telanjang lari-lari ke komplek itu kan ganggu lingkungan. Efek mabuk kamu itu ke lingkungan. Ya mabuknya memang betul kamu urusannya sama Allah, tapi begitu kamu mabuk nyegat orang, nodong, itu kan juga sudah ganggu lingkungan. Ada orang judi, bahkan sampai dibuatkan lokalisasi judi gitu kan. Udah pulau tertentu, ini nggak ganggu, ngapain muslimin ribet-ribet apa namanya turut campur ngomong komentari apa kan gak ganggu kamu. Ya betul judinya di tempat yang tersendiri, tapi begitu yang kalah nggak punya duit ngerampoknya kemana? Apa ngerampoknya di tempat judi itu? Kan enggak, ngerampoknya ke lingkungan kita. Ya. Judinya bisa dilokalisir, efek sampingnya nggak bisa dilokalisir. Maksiat orang pelacuran. Pelacurannya bisa dilakukan lokalisasi, tetapi efek sampingnya apa bisa dilokalisir? Enggak. Ada suami yang main ke situ, kena HIV, kena AIDS, apa namanya, sipilis dan sebagainya. Apa terus selesai di situ kan enggak bawa pulang ke rumah? Istrinya kena, gitu kan. Padahal itu efek pingpong. Efek pingpong kan kebetulan istrinya husnudon banget sama suaminya. Dok, saya kok bisa kena kayak gini, kenapa ya gitu ya. Ya sudah gini diobatin aja Bu Haji gitu, diobatin gitu kan. Tapi suaminya nggak diobatin pulang ya kena lagi. Atau begitu apa namanya pulang kena lagi yang suaminya ganti berobat. Dok saya kemarin habis main gini ya suntik lah di ini dan lain sebagainya. Tapi dia nggak mau jujur sama istrinya udah kena gitu kan. Jadi si suami berobat, istrinya udah kena, dia sembuh pulang dapat dari istrinya padahal dia kena dari dirinya. Dia efek pingpong. Berhentinya gimana? Berhentinya harus ngobrol jujur, berobat bareng-bareng. Ya. Ini ngobrol jujur, tapi ngobrol jujur berarti itu yang buka aib semuanya.
gitu kan. Makanya maksiat itu silakan kalau mau bikin lokalisir, tapi efeknya tidak bisa dilokalisir. Apapun itu, mabuk lah, judi lah, pelacuran kah. Makanya nggak ada itu sebenarnya toleransi untuk mengizinkan maksiat walaupun dilokalisir. Karena efeknya nggak bisa dilokalisir. Gitu. Kemaksiatan tuh nggak bisa dilokalisir efeknya. Kemana-mana mesti ini. Makanya tadi kembali lagi kepada ketika melihat urusan yang pribadi, ada ranah-ranah privasi yang memang kita nggak boleh masuk, ya karena itu ranah domestik. Tetapi pada ranah yang lainnya kita diberi hak untuk masuk dalam rangka tawasau bil haqi tawasau bi sober. Itu ranah-ranah seperti itu kita harus tahu sehingga oh ini urusan saya sendiri nggak ada. Nah kalau yang tadi ini karena memang ranahnya masih ranah domestik sehingga ketika mau dilaporkan Umar bin Khattab bilang, "Saya kalau ngomong nanti ngasih alasan nanti malah buka aib istri saya. Biarkan antara saya dan istri saya aja." Gitu kan. Ya nanti nanti kan nanti akan diperbaiki apalagi orang soleh ya. Cuma kalau ketahuan yang mukuli ini lakinya suka judi gitu ya, terus pulang-pulang kehabisan duit, ngamuk-ngamuk, pecah piring ya, kata tetangganya juga wajar kalau khawatir gitu ya, wajar kalau khawatir. Apalagi udah teriak-teriak apa ya, kita perlu turut campur ya gitu-gitu deh. RT RW juga turut campur nggak apa-apa karena sudah tahu reputasinya. Ya nantinya malah membahayakan. Baik, bab murokobah setelah selesai sampai hadis yang nomor 9. Ada yang mau ditanyakan? Sampai hadis ke-9 ini setelah itu masuk bab takwa. Jadi memang yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar seperti kita misalnya ke anak kita ya, nasihatin ya tadi ke istri misalnya ke anak kita sama. Walaupun anak kita mungkin belum balik. Nabi itu ketika cucunya mau makan sedekah, makan apa namanya harta sedekah. Kalau enggak Hasan atau Husin saya lupa, tapi salah satu cucunya. Sedekah itu kan haram untuk keluarganya Nabi. Ngambil kurma mau dimakan, itu langsung ditegur. Jangan. Itu haram untuk keluarga kita. Itu cegahan Nabi begitu. Jadi dicegah terus dikasih tahu kalau itu haram hukumnya. Apakah anak ini paham? Enggak. Tapi tetap disampaikan alasan jujurnya. Jangan sampai nanti diomongin, "Nak, jangan. Enggak boleh jijik ada cacingnya." Salah. Karena itu bohong. Ya. Kenapa nggak boleh makan bukan karena cacingnya, tapi karena haram. Jadi Nabi itu nggak lihat anak ini umur berapa tahun, ya ketika mau melakukan sesuatu yang sekiranya haram, dicegah, terus dikatakan bahwasanya itu adalah haram. Ya, contoh kita misalnya ada anak kecil main-main, apa terus tiba-tiba nemu gitu ya, atau di meja ada orang jualan sate babi misalnya. Anak kita lagi lari-lari terus ngampiri satenya itu. Terus kita tahu gitu ya. Apa yang kita lakukan? Apa terus kita diem saja terus biarin masih belum balik ya sekali-sekali mungkin enak atau apa biarin aja atau yang nggak akan dosa. Loh bukan begitu. Apakah nanti dosa? Enggak, anak kecil nggak kena. Taruhlah misalnya sampai keambil dimakan orang tuanya ketawa-ketawa, anaknya nggak akan dosa. Orang tuanya mungkin dosa. Karena ngelihat anaknya melakukan seperti itu dia biarkan. Sama halnya ketika Nabi itu ketemu rombongan haji, terus ada anak kecil digendong. Ya Rasul, haji anak ini gimana gitu kan? Ya sah dan pahalanya buat kamu. Kenapa? Karena anak kecil belum butuh pahala. Jadi ya sah tapi pahalanya buat kamu gitu disebut Nabi begitu di Riyadhus Shalihin ini ada hadisnya nanti gitu ya. Nah, sama halnya dengan kalau kita anak kita mau ada sate babi di situ mau ditelen gitu ya. Sama Nabi tadi juga negur cucunya yang mau makan kurma sedekah. Ya, jadi tegur jangan. Terus tidak ditakut-takuti ini jijik karena ada cacingnya enggak. Bilang ini tidak boleh untuk keluarganya Nabi Muhammad. Ya, sama anak kita jangan nak babi haram buat muslim. Ngomong gitu saja. Anaknya paham enggak? Ya enggak paham. Tapi harus disampaikan. Ya, sama halnya kenapa sering kita negur anak-anak,
sholat jangan rame. Sampaikan, harus sampai. Apakah anak paham? Belum tentu. Karena memang anak itu pengennya ya main gitu. Habis itu apakah terus nurut? Ya enggak. Buktinya kita tegur juga begitu lagi begitu. Ya enggak apa-apa. Jangan dilarang ke masjid, biarin aja gitu kan. Tetapi kita terus rajin menegur. Jangan membiarkan, biarin aja masih anak-anak. Loh, jangan begitu. Membiarkan anak rame itu kan dia melakukan maksiat, anak kecil itu. Walaupun dia tidak dosa karena ganggu orang sholat. Orang tuanya harus bertanggung jawab. Jangan nak dikasih tahu. Bapak tanggung jawab loh. Kamu rame orang terganggu udah sholat gak khusyuk. Bapak yang tanggung jawab. Kalau kamu mah gak dosa tak jamin nak gitu kan. Kamu sholat pahalanya dapat. Bapak kamu belum tentu dapat pahala. Makanya diajari gitu ya. Nah itu hal-hal yang harus dipahami. Amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kita pahami ruang privasinya kapan harus privasi dan kapan bisa terbuka secara umum. Itu saja mungkin kita akhiri sekian tertutup doa para majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.